Erik ten Hag berikan peringatan paling keras kepada Anthony sejauh ini. Pemain sayap Manchester United kini berada dalam tekanan serius. Anthony absen di final Piala FA 2023 karena cedera. Padahal ia kemungkinan akan menjadi starter. Pada 2024 ia tidak terpilih. Hal ini membuatnya perlu mengatur ulang dan meningkatkan performanya selama pramusim. Namun Anthony tidak tampil mengesankan dan jelas telah dikalahkan oleh Ahmad. Artinya, di ajang Liga Premier 2024-2025, Anthony hanya bermain 1 menit sebagai pemain pengganti. Erik ten Hag ditanyai tentang Anthony selama konferensi pers sebelum pertandingan dan mengeluarkan peringatan keras. Menanggapi pertanyaan tentang mantan pemain sayap Ajax tersebut, ia berkata, "Kami berlatih setiap hari dan para pemain harus berusaha keras untuk bermain. Ketika pemain melakukan hal yang benar dalam latihan, ketika sikapnya baik, ketika mereka menunjukkan performa dalam latihan, maka mereka akan mendapatkan hak untuk bermain." Komentar itu juga merupakan kritik tidak langsung terhadap pemain Brazil itu, yang menyeratkan bahwa ia tidak berlatih sesuai standar yang dibutuhkan untuk memaksakan diri masuk ke dalam tim. Hanya 1 menit aksi musim ini merupakan dakwaan yang memberatkan bagi Anthony, yang merupakan salah satu pemain termahal Manchester United sepanjang masa. Anthony jelas harus meningkatkan levelnya sendiri yang sulit dilakukan saat ia tidak bermain sepak bola secara reguler. Ten Hag menginginkan sikap positif sebagai prasyarat. Di tengah spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahan, Anthony bertekad untuk bertahan, menunjukkan bahwa ia ingin memperjuangkan tempatnya. Masalah yang lebih besar adalah munculnya Ahmad, yang telah menjadi pemain yang tak tersentuh dalam starting 11 United. Pemain sayap itu menciptakan 6 peluang mencetak gol dalam kemenangan di Southampton dan menambah keseimbangan dan ketidakpastian dalam permainan United dibandingkan pendekatan satu kaki Anthony. Komentar Ten Hag membuat Anthony berada di bawah tekanan serius, tidak hanya saat melawan Barnsley, tetapi juga sepanjang musim mendatang. Jika dia tidak dapat memaksakan diri masuk ke dalam tim, atau setidaknya menjadi pemain rotasi yang lebih reguler, maka masa depan Anthony di Old Trafford tidak terlihat cerah. Sejak kali pertama direkrut MU pada musim panas dari PSG, Manuel Ugarte akhirnya diberikan kepercayaan untuk bermain. Hanya saja, Ugarte baru masuk menit ke-73 menggantikan Christian Eriksen. Manajer MU Erik ten Hag buka suara soal debut Ugarte. Menurutnya, Ugarte memang belum terlalu terlibat dengan pemain lainnya. Oleh karena itulah, sang pemain belum mendapat kepercayaan turun sebagai starter. Dia belum terlihat secara full saat berlatih bersama tim. Hanya ada 2 sesi di mana ia berlatih, pertama sebelum jeda internasional dan kemarin. Kata Ten Hag, dia adalah satu-satunya pemain yang terlambat mengikuti latihan tim. Jadi baru kemarin dia berlatih selama 20 menit bersama tim. Kami senang bisa membawanya hari ini dan menunjukkan kemampuannya kepada tim. Tambahnya, usai aksi gemilang debut Manuel Ugarte, ia pun menjadi sorotan dunia. Sementara itu ada Rashford juga tampil bagus. Sebelum pertandingan, Ten Hag tetap percaya pada Rashford meski banyak pihak mempertanyakan keputusannya untuk terus menurunkan pemain berusia 26 tahun tersebut. Menurut Ten Hag, Rashford hanya membutuhkan 1 gol atau assist untuk bisa kembali tampil gemilang. Ini sangat penting, kata Ten Hag setelah kemenangan yang memberi Manchester United 6 poin dari 4 pertandingan Liga Inggris. Setiap striker ingin mencetak gol, begitu gol pertama tercipta, gol-gol berikutnya akan menyusul. Ada seorang striker yang pernah membandingkan ini dengan botol saus tomat. Begitu alirannya dimulai, lebih banyak yang akan keluar, ungkap Ten Hag dengan optimis. Di sisi lain, Matthijs De Ligt merespon keraguan publik atas performanya di 2 laga internasional. De Ligt tampil impresif dalam kemenangan Manchester United 3-0 atas Southampton. Dilansir Detik Sport, bek tengah Belanda itu disorot habis-habisan lantaran tampil horor melawan Bosnia dan Jerman di lanjutan UEFA Nations League. Pesepak bola berusia 25 tahun itu menjebol gawang Southampton dengan sundulan di menit ke-35.
yang sekaligus memecah kebuntuan setan merah. Selain itu, tercatat 6 sapuan dilakukan delik, termasuk 1 sapuan di garis gawang dan 2 kali mengancam gawang lawan. Atas penampilan cemerlang itu membuat Matthijs de Ligt diganjar gelar Man of the Match seusai pertandingan. Kekalahan besar Manchester United akan mempercepat rencana besar senilai 2 miliar pound sterling untuk Sir Jim. Berfokus pada fakta bahwa klub telah membukukan kerugian untuk tahun kelima berturut-turut, dengan angka 2023-2024 menunjukkan kerugian bersih sebesar 113,2 juta pound sterling. Dengan latar belakang klub yang berhasil menghasilkan pendapatan rekor terbesar 661,8 juta pound sterling, fakta bahwa kerugian besar tersebut masih terjadi. Meskipun dengan beberapa konteks seputar biaya peninjauan strategis yang terlibat dalam pembelian saham minoritas Sir Jim pada pergantian tahun, serta langkah-langkah pemangkasan biaya di seluruh bisnis, memberikan beberapa tanda yang mengkhawatirkan, tidak hanya untuk United tetapi juga untuk klub-klub Liga Premier secara keseluruhan. Bahwa ada lebih banyak cara untuk memaksimalkan potensi pendapatan, selain dari ketergantungan pada pendapatan siaran yang meningkat setiap siklus, yang kini tidak lagi menjadi hal yang lumrah karena para penyiar mulai merasakan tekanan. Sir Jim yang memiliki 27,7% saham klub, tetapi pembelian saham minoritasnya dari keluarga Glazer yang mengendalikan memberinya kendali atas sepak bola dan operasi strategis, menjadikan Old Trafford sebagai inti rencananya untuk kesuksesan klub di masa depan. Apakah itu meninggalkan stadion sepenuhnya dan membangun stadion berkapasitas 100.000 tempat duduk di tanah yang berdekatan, yang dipahami sebagai pilihan yang lebih baik, atau menghabiskan uang untuk merombak stadion saat ini? Biayanya akan mencapai miliaran. Dengan pembangunan baru, kemungkinan akan menelan biaya lebih dari 2 miliar pound sterling, mengingat biaya modal saat ini. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, laporan itu menunjukkan mengapa hal itu diperlukan dan mengapa keberhasilan jangka panjang klub dapat sangat dibantu oleh kemampuan memanfaatkan stadion sebagai aset dengan lebih baik, sehingga mengurangi ketergantungan klub terhadap pendapatan siaran di tahun-tahun mendatang. Meskipun mengalami kesulitan di lapangan dan fakta bahwa klub belum memenangkan gelar Liga Premier dalam 11 tahun, selama era pasca Sir Alex Ferguson, permintaan tetap dalam fase pertumbuhan. Tentu saja, kesuksesan di sepak bola dibutuhkan untuk mempertahankannya. Tetapi United telah lebih tangguh daripada yang mungkin diprediksi beberapa orang dalam menghadapi kurangnya ketahanan tersebut selama dekade terakhir. Bahkan dengan stadion berkapasitas 100.000 tempat duduk, begitu besarnya daftar tunggu untuk tiket musiman dan permintaan untuk tiket penjualan umum, sehingga tiket stadion bisa terjual habis minggu demi minggu. Dan dengan pertumbuhan industri perhotelan, artinya semakin banyak yang dapat ditawarkan klub dalam suasana baru, khusus, dan berkelas dunia. Semakin banyak uang yang mengalir ke klub sepak bola tersebut sepanjang tahun, tidak hanya pada hari pertandingan.